Menurut Pak Sempro sendiri, yang paling penting dalam hidup ini apa? Duit. Selain itu, Fashion unisex. kalau disuruh milih, Duit tanpa fashion unisex atau fashion unisex tanpa duit. Pilihan macam apa itu? Rugi dong. Pakaian unisex bertujuan untuk mengaburkan batasan antara pria dan wanita. Kata unisex berasal dari tahun 1960-an dan pertama kali muncul di The New York Times pada tahun 1968 dalam sebuah artikel tentang monster shoes. Desain gaya pakaian unisex terletak pada pencampuran elemen desain pakaian pria dan wanita. Ini adalah cara orang untuk memilih pakaian sesuai dengan preferensi mereka, bukan gender mereka. Pakaian unisex mulai berkembang pada abad ke-20 dan semakin meluas pada abad ke-21. Pakaian unisex mematahkan stereotip tentang pertentangan gender dan mengimbau kesetaraan terhadap gender. Prasangka dan aturan sosial dapat membedakan manusia. Konsep ini juga mempengaruhi bidang pakaian. Pakaian unisex menentang terkait hal tersebut. Ada beberapa upaya untuk menentang prasangka terkait konsep berpakaian berdasarkan gender, seperti gerakan hak-hak wanita. Wanita memperjuangkan hak yang sama tidak hanya di rumah dan di tempat kerja, tetapi juga dalam pilihan pakaian mereka. Ada juga inovasi Elizabeth Smith Miller yang merancang versi awal pakaian seperti celana untuk wanita pada tahun 1851. Celana itu disebut bloomers dan tidak dikenakan di depan umum, hanya dikenakan saat berolahraga. Saat Perang Dunia Kedua, para wanita mulai bekerja dalam pabrik karena para pria sibuk dalam peperangan. Hal ini memperbolehkan wanita untuk memakai celana karena lebih praktis saat bekerja. Desainer Yves Saint Laurent memainkan peran penting dalam gerakan hak-hak wanita dengan memperkenalkan le smoking, tuxedo yang dirancang khusus untuk wanita pada tahun 1966. Le smoking mempertahankan desain pola dan karakteristik garis bahu lebar dari tuxedo pria, kemudian didesain ulang sesuai dengan garis tubuh wanita. Hal ini menciptakan langkah signifikan menuju penerimaan celana sebagai pakaian yang modis dan pantas untuk wanita dalam berbagai situasi. Udah apa? Pada zaman dahulu kala, pria selalu mengenakan rok atau lebih tepatnya tunik. Selama zaman kuno, gaya ini tidak dianggap feminin, tapi lebih sebagai pakaian pria standar karena nyaman dan praktis. Pria Renaissance lebih menyukai pola pakaian yang lebar karena itu menunjukkan perluasan di dunia. Perluasan ini adalah kolonialisme. Tunik menjadi semakin pendek untuk melebih-lebihkan area maskulin, lahirnya rok pada pria. Pada titik ini di Eropa Barat, pakaian dengan belahan kaki hanya dikenakan oleh pria. Dan pada masa Victoria terjadi penurunan dalam penggunaan warna-warna cerah dan kain mewah oleh pria. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, rok mulai diperlihatkan kembali di kalangan pria. Pada tahun 1985, Jean-Paul Gaultier telah menciptakan rok pria pertamanya dan diikuti oleh rumah mode lain seperti Giorgio Armani dan Kenzo. Desainer seperti Thom Browne dan Rick Owens juga secara mencolok menampilkan rok dalam koleksi mereka pada akhir 1990-an dan awal 2000-an. Aspek yang paling menonjol dalam proses modernisasi adalah perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan iptek membuat masyarakat Indonesia semakin terbuka dengan keberadaan fashion di seluruh dunia. Tidak salah lagi bahwa fashion di Indonesia dipengaruhi oleh gaya barat. Karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tren di negara-negara maju dapat menyebar cepat ke seluruh dunia, dan kaum muda di Indonesia mulai melepaskan diri dari stereotip pakaian tradisional. Salah satu tren fashion yang sedang banyak diminati saat ini adalah unisex fashion yang dikenakan oleh Harry Styles, Billie Eilish, Kristen Stewart, Felix dari boyband Stray Kids, dan Songhwa dari boyband 80s. Nah, tadi kan kita udah lihat nih contoh-contoh dari pakaian unisex yang digunakan oleh artis-artis dunia. Tapi, kenapa sih gaya berpakaian ini sangat diminati saat ini? Yang pertama pasti karena fleksibilitas dan kepraktisannya. Pakaian-pakaian seperti celana jeans dan kaos putih polos dapat dikenakan oleh siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin mereka. Yang kedua, dapat mengekspresikan karakteristik kita dengan gaya pakaian. Dengan gaya pakaian yang kita pilih, dapat menunjukkan kepribadian kita dari luar. Yang ketiga, kesenangan pribadi.
Dengan menggunakan pakaian yang sesuai dengan keinginan kita, akan merasa lebih enjoy dan percaya diri untuk sehari-harinya. Pakaian dan gaya unisex menjadi tren yang diminati oleh masyarakat, khususnya pada kaum muda, di mana fashion berbanding terbalik dengan karakter yang disepakati oleh masyarakat, seperti pemakaian crop top dan rok yang digunakan pria, dan pemakaian busana oversize dengan boy style yang digunakan oleh wanita. Selain dampak positif yang kita rasakan dari tren ini, pasti akan bermunculnya dampak negatif, seperti tingkat penerimaan sosial. Di beberapa budaya masih ada stigma atau penolakan terhadap gaya pakaian genderless yang bisa membuat pakaiannya merasa tidak nyaman. Yang kedua, standar fashion yang berbeda. Pakaian unisex mungkin tidak selalu memenuhi ekspektasi estetika dari berbagai kelompok, terutama mereka yang lebih suka gaya tertentu yang jelas mencerminkan gender. Yang ketiga, keterbatasan fungsi. Beberapa desain pakaian unisex mungkin tidak mempertimbangkan fungsi atau kenyamanan yang berbeda berdasarkan kebutuhan fisik gender yang berbeda. Baik, Amira Khalila di sini melaporkan terkait wawancara hari ini. Kita mulai pertanyaannya ya. Apakah kamu tahu apa itu unisex fashion? Unisex fashion itu pakaian yang secara gendernya itu semuanya bisa digunakan, mau laki-laki dan mau perempuan. Itu aja sih. Apa pendapatmu terkait fashion yang bersifat unisex? Bagus, bisa dipakai buat dua gender. Apa pendapat Ustadz terkait fashion yang bersifat unisex? Ya kalau secara keagamaan, secara Islam agak kurang pas ya. Ustadz sendiri lebih cenderung menggunakan pakaian yang ya untuk kalau laki-laki untuk khusus laki-laki, untuk perempuan ya untuk khusus untuk perempuan gitu. Tapi kalau perkembangan zaman apalagi di era modern dan globalisasi ini ya itu mungkin bisa sah-sah aja kalau di luar. Apakah kamu pernah menggunakan pakaian unisex? Tentu. Ini Gue disorot. Style fashion apakah yang kamu suka dan kenapa? blockcore, kayak pakai apa ya, jersey gitu, itu kayak keren aja. Oke, baik, dari tempat saya melaporkan. Terima kasih. Kembali ke Yo, what's up man? Jadi kita hari ini mau